فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. الحساب حق ومما يجب الإيمان به من السمعيات الحساب. الحساب هو توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا قولا كان أو فعلا بعد أخذهم كتبها. والدليل على ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال أيضا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال أيضا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Qamar Wijaya Kusuma, Kota Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Durusut Tauhid, pelajaran tauhid, yang sampai dengan pembahasan hisab. Masih di sekitar pembahasan sam'iyat. Wal hisabu haq, nyatakan di sini kata pengarang kitabnya, adapun hisab, penghitungan, ya, hisab itu hak, merupakan pasti. Wa mimma yajibul iman bihi minas sam'iyati al-hisabu, dan di antara yang wajib diimani daripada sam'iyat, perkara ukhrawi, perkara akhirat itu adalah al-hisabu, yaitu hisab. Setiap individu manusia pasti akan mendapatkan itu, ya, akan mendapatkan hisaban secara dasarnya, kecuali nanti ada mustasnayat, ada yang dikecualikan. Itu pun yang mengecualikannya Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita seorang. Alhasil kalaunya yang ada pada diri kita, pasti semuanya kita akan menerima perhitungan, ya, semua yang kita lakukan, khairan kanat aw syarran, baik itu perbuatan kita yang baik, aw syarran, ataupun yang sebaliknya, yang buruk. Ya, seperti mana, tidak usah jauh-jauh, contohnya pagi hari ini, ya, Pak Haji bisa datang, ya, tidak sia-sia ini ada menambah hisab untuk kebaikannya, khairannya kan. Faman kanat, ya, kalau hisabnya tadi itu hasanatuhu ala sayyiati, kebaikannya akan mengalahkan daripada keburukannya, itulah yang selamat. Karena kita mendapatkan poin banyak. Selalu perhatian dengan amalan-amalan yang baik. Qaulan kana au fi'lan, baik itu perkataan ataupun perbuatan, semuanya. Karena hisab merupakan tauqifullah an-nas ala amalihim, itu peraturan Allah terhadap atas
amal-amal hambanya, atas perbuatan hambanya. Undang-undang Allah, peraturan Allah akan terjadi, akan berlaku atas perbuatan hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau berbuat baik sekecil apapun kebaikan itu, meskipun hanya sekecil biji sawi. Biji sawi itu ya seperti habbatus sauda, ya, atau biji wijen, biji-biji yang paling kecil. Sekecil itu akan mendapatkan nilai kebaikannya, akan muncul nanti di yaumil qiyamah. Begitu juga kalaunya kita berbuat yang buruk, yang kada baik, sekecil biji sawi pun akan muncul juga. Masya Allah. Ini secara dasar hukum Allah akan terjadi kepada setiap individu manusia yang berkaitan dengan perbuatannya. Tinggal bagaimana kita mengintrospeksi ya diri kita masing-masing untuk menghadapi hisaban tadi, ya. Maka yang terbaik adalah kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas ya yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan selalu memperbanyak bekal untuk nanti di akhirat, ya, untuk persiapan dihisab nanti. Di dalam Al-Quran juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ilayna yabahum thumma inna alayna hisabahum. Mereka semuanya akan dikembalikan kepada saya dan semuanya akan kami hisab mereka. Masya Allah. Fa innama alaikal balag wa alaina al-hisab. Ya, sesungguhnya atas diri kamu perbuatan, atas kami penghisaban. Ini urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nggak bisa terlewati. Secara dasar seperti ini. Meskipun ada juga sebahagian mereka orang yang selamat daripada hisaban itu, meskipun ya bawa dosa banyak dia, ya. Seperti di dalam kitab Dibai sebutkan di situ ada sulusui yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ada sepertiga daripada umat Muhammad itu masuk surga tanpa dengan hisab. Ada juga yang kenapa tidak? Karena di dalam sebuah hadis yang sahih juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di antara ada 10 orang yang masuk ke dalam surga secara langsung. Abu Bakar, anta mubasysyar fil jannah. Umar, anta mubasysyar fil jannah. Utsman, anta mubasysyar fil jannah. Ali, anta mubasysyar fil jannah. Banyak, ada 10. Itu langsung oleh Rasulullah, anta mubasysyar, langsung. Kamu masuk langsung surga ya, langsung. Artinya enggak dihisab. Nah, dari umatnya ada juga itu nanti. Ya, mereka tidak dihisab. Artinya bukan tidak dihisab, cuma diampuni aja gitu. Diampuni. Bukan tidak dihitung-hitung. Tidak diperhitungkan, tidak. Tetap cuma diampuni, melihat kita mungkin kesian atau bagaimana, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak sedikit. Ada sepertiga daripada umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, thuluthun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sepertiga itu yang istimewa. Artinya para sahabat-sahabat. Karena dari bangkai itu saja akan muncul nanti 70.000 dari bangkai itu. 70.000 akan bangkit dari situ, semuanya masuk surga tanpa hisab. 70.000 itu di bangkai. Jadi ada juga yang seperti itu. Ya, kalau kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan, artinya paling tidak kita diumpatkan dengan bubuhannya seperti itu. Cuman jangan menantang.
Menantang itu artinya kita barangkali tidak mendapatkan hisab juga, jadi bebas saja dah, jangan. Tapi kita berusaha beramal, adapun selebihnya nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari bake 70.000, belum lagi dari Ma'la. Allahu akbar. Ya, pimpinan Sayyidatuna Khadijah. Surga tanpa hisab. Allahu akbar. Luar biasa. Ada sulusun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Nah, itu. Ada sepertiga daripada manusia itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah gemetaran, ya, takutan dia. Kenapa? Karena datangnya ya'tuna bidunubihim wa khatayahum, datangnya bawa dosa dia. Gimana enggak takut orang kalau bawa kesalahan? Takutlah. Kita dipanggil kejaksaan, tahu kita salah mencuri, tahu kita salah korupsi, ketangkap basah, OTT kan. Wah, takut kita. Gemetar itu bisa basah kursinya. Seperti itu. Ini juga sama, ada sepertiga sulusun. Ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum. Bukan hanya dosa, banyak pulang kesalahannya. Allahu akbar. Datang kepada Allah, gemetaran dia, nggak bisa melangkah, bergerak aja kakinya nggak bisa, apalagi mau melangkah, karena dia merasa banyak dosa, banyak kesalahan. Ya Allah, kami ini sudah terserah mau dikemanain, nggak ada, kami sudah pasrah. Allah, tapi fayughfaru lahum, tuh ada yang seperti itu. Ini umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Fayughfaru lahum, diampuni akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah. Sepertiganya lagi udah bawa dosa juga, bawa kesalahan juga, ya. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, coba timbang tuh, ya timbang, ya. Dilihat nilai baik dan nilai buruknya mana lebih banyak. Selesai diproses, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini mereka orang semuanya nilai buruknya lebih banyak daripada nilai baiknya. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku tidak bakalan mengadab kepada orang yang ketika mereka bersyahadat, kemudian syahadatnya ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bakalan mengadab seseorang daripada hambaku di mana dia atau mereka hambaku itu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pada saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadatnya itu disertai dengan ketulusan, keikhlasan karena aku. Oh, jadi gimana ya Allah? Sudah, masukin dia ke surga. Ujung-ujungnya masuk ke surga juga. Aduh, aji benar. Di akhirat ini pokoknya yang paling banyak itu umat Nabi Muhammad. Semuanya ulama menyatakan ada 1.200 saf. 80%-nya itu didominasi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad ini umat yang paling banyak. Masya Allah, luar biasa. Umat yang paling banyak dan paling spesial, ya, paling spesial. Kalau umat-umat dahulu itu kalau sudah dihisab, ya, kemudian sudah dihitung-hitung itu, wah ini keburukannya lebih banyak daripada kejelekannya, nggak ada lagi negosiasi, nggak ada negosiasi, nggak ada tawar-menawar, sudah langsung giring, bawa dia, seret ke neraka. Wah, umat Nabi Muhammad masih kadang Allah itu luar biasa tuh, sayang sama mereka. Katanya ini ketika ada satu hamba Allah yang dihisab, ketika dia ini keburukannya pokoknya 90% lah daripada kebaikannya, sudah kata Allah ini seret aja dia ke neraka. Seretkan ke neraka. Dalam kitab Jawahirul Uluhiyah itu disebutkan. Dan juga dalam kitab An-Najus Sawi diseret, sudah diseret
Kat, sini kamu. Coba tanyain orang itu. Waktu dia di dunianya ada nggak dia pernah menuntut ilmu? Tuh, ini umat Nabi Muhammad ini. Umat Nabi Muhammad ini. Ada nggak dia pernah menuntut ilmu waktu di dunia? Nggak ada. Ada nggak pernah dia duduk sama ulama? Nggak ada. Ada nggak pernah makan satu ruangan sama ulama? Nggak ada. Mungkinkah namanya dia ada dengan sama dengan namanya ulama yang ada di tempatnya dia? Oh, enggak sama. Namanya dia lain. Oh ya, lepas semuanya. Oh ya. Atau mungkin kai-kainya dia ada dulunya menjadi imam masjid atau jadi kaum atau jadi apa, pengurus masjid. Bah, enggak ada juga. Waduh, kata Allah ini. Atau mungkin gini aja. Dia pernah hadir ke majlis ilmu, tidak pernah juga ya Allah. Setelah dialog panjang, kata Allah ujung-ujungnya sudah masukkan dia ke surga. Loh, kok bisa aja ya Allah masukin ke surga? Ya saya tahu daripada kamu. Dia orang ini punya temannya selalu hadir ke majlis. Nah itu, dianya memang nggak pernah ke majelis, cuman temannya dia itu, teman setianya selalu hadir ke majelis. Aku demi memandang temannya dia itu, aku selamatkan dia masuk ke surga. Bisa jadi. Padahal secara hisaban dia sudah hak untuk masuk ke neraka. Bisa dapat seperti itu juga tuh. Ada bantuan, ada syafaat namanya. Sahabat dari siapa? Dari teman. Makanya cari teman itu yang baik-baik juga. Teman-teman kita yang baik, yang selalu ngajak kita untuk kebaikan, ngajak kita untuk sholawatan, ngajak kita untuk amal soleh, ya, maka itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Luar biasa. Ada juga ketika buku catatannya dia setelah dihisab itu, orang ini banyak pahalanya, pahala hajinya banyak, pahala umrohnya banyak. Ajib. Ini katanya buku catatan kamu, kata Allah, kamu ini sekian puluh kali haji, sekian puluh kali umroh, banyak. Wow. Kata orang tadi, ya Allah salah mungkin itu. Mana ada salah kamu ini? Aku kan belum pernah haji, belum pernah umroh. Iya, aku tahu. Ya, karena aku nggak kasih kesempatan kepada kamu untuk haji dan umroh, tapi aku tahu kamu itu selalu niat. Oh, niat, pulang tuh fadilah niat. Kamu selalu niat, niatnya apa? Niatnya baik. Saya ini kalau punya duit mungkin saya mau haji, kalau punya duit saya mau umroh. Tapi Allah tahu kan niat seseorang, azam maksudnya itu azam. Cuman kita nyambatnya niat, padahal itu azam. Ya. Niat seseorang di dalam hatinya, ya, bujuran kalau dia punya duit, bujuran akan berangkat haji. Cuman dia nggak kesampaian, tetap dia dapat pahala haji. Subhanallah, karena nggak kesampaian tadi. Dia niat mau umroh, kalau punya duit saya nih, ya Allah mau umroh saya. Karena nggak dapat duit, jadi nggak umroh. Tapi karena dia niat, akhirnya dapat dia apa pahala umroh. Oh, luar biasa karena niat. Nah ini masuk kategori hisaban tadi itu. Ternyata pas dihisab muncul itu. Ya, pahalanya muncul, kebaikannya muncul, itu membantu juga. Kayaknya wah kamu selamat katanya. Ya, kamu mendapatkan kedudukan tinggi, kamu dapatkan pahala ini, pahala itu dan sebagainya. Oh, nyamannya hanya niat saja. Tapi niat nang bujur-bujur hendak dilakukan. Namun kada sempat dilakukan. Begitu. Kalau disengaja cuma niat saya mau niat sholat di masjid, padahal masjid di depan rumah. Ya, enggak berangkat cuma niatnya doang, salah itu. Cuma niat doang. Ya, saya niat mau ke masjid ini. Ya. Mau ke masjid, masjidnya ada di depan situ. Mau sholat berjamaah, ya, tapi nggak berangkat. Wah, lain. Maksud niatul mukmin khairun min amalih, niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya itu. Apabila dia sudah berniat, aku ini mau sholat berjamaah. Ya, niat ini nanti subuh, tiba-tiba ketinggalan. Nah, ketinggalan, mungkin kenyenyakan tidurnya dan sebagainya, ketinggalan, akhirnya ya dia jadi tidak sholat berjamaah.
Dia sholat di mana? Di rumah. Ya, dia tetap dapat. Karena apa? Karena ketinggalan, sudah kelewat di sini. Ya, sholat berjamaahnya itu dapat. Tapi kalaunya ya sudah, saya subuh ini mau niat berjamaah di masjid, itu sudah terhitung tuh, dapat pahala 1. Ya. Pas bangun jam 4, ya, sampai dengan setengah 5, sampai dengan azan. Dengar ya, ada azan, terus ada qomat, tapi dia nggak berangkat ke sini. Nah, ini nggak dapat dia. Yang seperti itu lain lagi kisahnya, menghulut itu namanya. Nggak bisa. Jadi yang bujur-bujur ini, orang bujur-bujur ini, dia niatnya bujur-bujur. Akhirnya dapat pahala haji, pahala ini, pahala umroh. Wah, subhanallah. Ada juga yang seperti itu. Ya. Di sini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihillahu. In tubdu ma fi anfusikum, ya, akan dinampakkan semua yang ada pada diri kamu, ya, yang zahir, atau tukhfuh, atau yang tersembunyi, yang tersimpan, ya, yang tubdu, yang terlihat, ataupun yang tukhfu, yang tersembunyi. Yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian semuanya. Yang zahir apa? Yang zahir yang kelihatan. Kalau yang batin, hati kita nih, hati tergeretek apakah sahnya nih? Apa, mengoyok siapa kalau dalam hati kita? Nah, hati-hati itu, ya, kelihatan sama Allah Subhanahu wa taala, kelihatan dan akan dihisab. Sampai perkara di dalam hati kita itu akan dituntut, apalagi yang tubdu, yang zahir, yang dilakukan oleh kaki, tangan, mata, mulut dan sebagainya. Semuanya akan ada hisabannya, akan ada hitungannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan juga man yashmuluhumul hisab wa yashmulul hisabul mu'min wal kafir minal insi wal jinni illa man istasna Allah ta'ala minhum. Fa fil hadits annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa'adani rabbi an yudkhilal jannah min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la azaba. Masyaallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan, kata Rasulullah SAW, wa'adani rabbi, Tuhan sudah menjanjikan kepada aku, an yudkhilal jannah min ummati, agar mereka akan dimasukkan kepada surganya Allah dari umatku 70,000, ada 70,000. Allah berjanji akan memasukkan dari umat Nabi Muhammad SAW ke dalam surganya Allah itu 70,000 umat. La hisab alaihim wala azab, mereka tidak dihisab dan juga tidak disangsi. Masya Allah. Ma'akulli alaf 70,000, setiap 1,000 dari 70,000 tadi itu akan disertakan lagi 70,000. Enak. Ini dalam hadis, ya, karomnya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya ini. Kata Rasulullah, ini Allah sudah berjanji kepada saya untuk memasukkan umatku tidak kurang daripada 70,000 ke dalam surga. Dan dari 70,000 itu setiap 1,000-nya, ya, akan disertakan lagi 70,000. Wih, banyak berarti itu. Ma'akulli alfin 70,000 tuh. Setiap 1,000 70,000 disertakan 70,000. Coba bayangin, banyak, ya. Allahu Akbar. Untungnya umat Nabi Muhammad ini, ya. Jadi terima kasih kepada Rasulullah SAW. Ini janjinya Rasulullah SAW untuk umatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata beliau, Allah tuh yang berjanji kepada saya. Ya, Allah yang berjanji kepada saya. Untuk memasukkan ke dalam surga daripada umatku 70.000. Ya, tidak ada hisab dan tidak diadab. Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 nanti ditambah lagi 70.000. Masya Allah. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Semoga kita bisa tergolong menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita meminta kepada Allah pelantara Rasulullah SAW. Ya, makanya jangan dimusuhi Rasulullah SAW. Apalagi di bulan Maulid. Khudh nasibaka min mahabbatir Rasul. Ambil bagian untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, sudah berjuang sedemikian rupa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di samping ada yang dispesialkan daripada sahabat-sahabatnya Nabi, ternyata bukan hanya mereka orang yang dekat dengan Nabi, kita umatnya yang nomor sekian-sekian pun akan mendapatkan juga, asalkan tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, al-jannatu hurrimat 'alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Surga itu diharamkan untuk dimasuki siapapun sebelum umatku masuk. Luar biasa. Jadi sudah bubuhan mana ini, Al-Qamar masukkan. Wah, semuanya tuh. Masukkan. Oh, habis sudah masuk, baru yang lain. Umat-umat yang lain itu nggak bisa jadi hendak dahulu gitu ke surga. Dijaga sama malaikat. Nanti dulu ente umat siapa? Umat Adam. Ente? Umat siapa? Umat Musa. Ente? Umat siapa? Nuh. Nanti dulu. Umat Muhammad dulu nih. Umat Muhammad mana? Ini umat Muhammad kecil-kecil orang. Kecil-kecil. Meskipun kecil-kecil tapi mereka mendapatkan ya kunci surga pertama. Hurrimatil jannah 'alal umam kullihim hatta tadkhula ummati. Wa hurrimatil jannah 'alal anbiya kullihim hatta adkhulaha. Dan begitu juga diharamkan surga itu bagi semua para nabi kecuali aku dulu yang masuk. Adam wala Musa wala Isa. Ya. Rasulullah dulu. Cuman bedanya Rasulullah SAW dengan mereka masuk nggak keluar lagi. Kalau Rasulullah itu masuk keluar lagi. Rasulullah masuk nih ke surga, kan pertama Nabi yang masuk surga itu adalah Rasulullah. Nanti keluar lagi cari umat yang tersasat. Ya, ada juga umat karena banyak yang tersasat, kada tahu di jalan. Ya, kada tahu di jalan. Woi, mana umatku? Rasulullah datang ke Mizan lagi, datang ke apa namanya Sirat lagi. Ya, bahkan sampai Rasulullah cari-cari ke neraka, cari-cari umatku. Mana umatku? Ada umatku. Nanti kalau ada umat Nabi Muhammad, nanti yang di neraka itu dia bilang, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan. Itu umatnya Nabi Muhammad. Itu Rasulullah langsung menyelamatkan umatnya yang di neraka tadi. Luar biasa. Karena Rasulullah ini harapannya adalah kita umatnya itu masuk surga. Ana la arda wahid min ummati finnar, kata Rasul. Saya tidak rela kalau ada satu saja umatku ini di neraka, satu saja umatku di neraka, saya tidak rela. Artinya berusaha Rasulullah ini semaksimal mungkin nang kayak apa caranya, meskipun umat ini banyak salah, banyak dosa, tapi bisa masuk surga. Nang kayak apa caranya, lobbying Allah supaya bisa selamat tuh umat-umatnya ini. Kayak apa ini? Nah, itu hebatnya Rasulullah. Yang paling sibuk itu makanya di sana itu nanti Rasulullah. Belum tahu Rasulullah itu kayak apa pian. Di sana baru pian bahagia, bersyukur. Wah, kayak ini kan Rasulullah luar biasa ternyata. Menyesal aku semasa dunia kok mengabaikan sholawat, mengabaikan ke majlis, mengabaikan ini. Ternyata Rasulullah begitu setia, begitu sayang, begitu perhatian dengan saya. Orang yang paling perhatian itu adalah Rasulullah. Yang lain semuanya nggak ada, masih nafsi-nafsi. Rasulullah itu mondar-mandir cari-cari umatnya untuk diselamatkan tadi itu. Bahkan dalam riwayat itu ketika dihisab itu Rasulullah ada. Ya, di sebahagian umat itu yang ya,
Yang umat tadi itu dekat dengan Rasulullah SAW, itu Rasulullah ada di higanya. Nah ya, kat hisab umatku ini, hisab. Hisab umatku. Malaikatnya bergetar menghisab umat Nabi Muhammad. Rasulullahnya hadir, kayak apa? Rasulullahnya hadir, saking ingin selamatnya itu, ingin menyelamatkan umatnya tadi itu, ketika dihisab itu Rasulullah hadir. Rasulullah itu ada, datang, menyaksikan. Allahu Akbar. Belanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita itu. La ilaha illallah. Lantas bagaimana tugas kita semasa di dunia, masih ada sisa umur ini, ya, pengorbanannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, paling tidak berusaha kita banyak-banyak sholawat, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Buktikan sebagai umat yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholawat apa saja, karena sholawat ini perintah Allah, ya, untuk kita, dan Allah sendiri pun bersolawat berikut para malaikatnya, ya, dan kita bersolawat kepada Rasulullah itu adalah doa, ya, meminta. Makanya ketika kita sholawat kita dapat 10 kebaikan. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu kelak itu umatnya kepada Nabi. Kepada Nabi kita sholawat terus, apalagi di akhir-akhir usia ini, banyakin sholawat aja sudah, banyakin sholawat. Ada satu cerita, orang ini seorang rentenir, ya, seorang rentenir. Ya tahu seorang rentenir, ya dosa besar itu seorang rentenir ini, ya. Tapi dia ini sama ada gurunya dikasih amalan sholawat, ya. Ini si rentenir ini amalannya sholawat ajib kan. Pas si rentenir ini mau haji, dia bawa anaknya karena udah tua. Dia bawa anaknya, jadi anaknya yang mendampingi itu. Ini si rentenir ini bungo aja nggak ada bisa apa-apa, nggak bisa bacaan apa-apa, itu pokoknya bisanya cuma sholawat aja. Makanya dibawa anaknya, sampai jar anaknya, abah ini sholawat terus, nggak ada bacaan yang lain kah? Abah ini kada bisa aja, ya, bacaan apa nih kada bisa baca juga. Likulli maqamin maqal, setiap tempat itu kan ada bacaannya, bahaya aja. Iya, amunya kada bisa kayak apa? Oh, dipaksa-paksa, salah-salahnya nak. Lebih baik sholawat aja aku aja. Sholawat. Di mana tempat sholawat? Lagi tawaf kan ada doanya, ini sholawat. Ya. Kena di sa'i ada doanya, ini sholawat. Sholawat aja sudah. Sampai ketika dia di mana tempat-tempat untuk mendapatkan, ya, rukun-rukun haji dan sebagainya, semua amalannya itu adalah sholawat, tidak ada yang lain, ya. Sampai pada suatu ketika dia selesai melaksanakan hajinya, ya, selesai umrohnya, ziarah kepada Rasulullah SAW, ziarah ke makamnya Rasulullah. Nah, begitu dia masuk Madinah, dia sudah panas badannya, kering. Masuk Madinah sudah garing, panas awaknya. Waduh, nak, aku menggigil nak aja. Ini demam ini aku nih, kayak apa nih abah nih? Aduh bah, karena di penginapan kita istirahat dulu, ya. Ya, tambah hari, ya, tambah parah. Aku ini belum ziarah lagi kepada Rasulullah aja. Oke, ini sudah ziarah dulu. Dipaksa, digandeng sama anaknya, digandeng ziarah makam Rasulullah dari tempat istirahatnya. Begitu sampai di makam Rasulullah SAW, dia baca sholawat, meninggal di situ, di depan makamnya Rasulullah meninggal dia. Allah. Begitu meninggal, muka si orang tua tadi itu berubah, kayak kelihatan muka babi gitu. Mukanya itu kayak kelihatan muka babi. Anaknya bingung, ini orang tua kok kenapa jadi begini ini? Ya, kok jadi kayak muka hidungnya kok lain kayak begini. Allah, dibuktikan oleh Allah ini rentenir ini. Dahsyat ini. Anaknya nangis,
nangis di sisi lain karena orang tuanya yang meninggal, di sisi lain hanya itu kayak itu tuh nah, kayak babi. Oh nangis anaknya, dipeluk, tutupin sama selendang mukanya tuh supaya nggak ketahuan sama orang, dibawa ke samping. Si orang tuanya tadi tuh nah, dilus-lus, peluk-peluk, bah. Ya, Allah, dipeluk-peluk. Ya, sampai si anak ini nggak kuat menahan, dia pingsan akhirnya. Si anaknya pingsan, lagi memeluk ayahnya. Ngelihat ayahnya kayak gitu kan, siapa yang kamu pingsan? Nyatai pingsan, ya gue apa ya? Pingsan. Udah, dalam pingsannya itu, ya, ini dia si anaknya nih cerita nih kan, ya, si anaknya cerita nih. Jadi ketika dia pingsan itu, ya, dia ini didatangi oleh anak muda, ganteng. Ya, ganteng anak muda, ya, putih si anak tadi, anak muda yang ganteng yang putih tadi itu mengusap wajah si orang tua tadi, diusap wajahnya. Ini dalam kondisi semaput nih, dalam kondisi nggak menyadarkan diri. Cuman di dunia dalamnya lainnya kan, dunia arwahnya seperti itu, orang seperti tidur kan, dia dapat langsung diusap wajahnya si orang tua tadi itu, ya. Kemudian setelah diusap bercahaya wajah orang tuanya. Kemudian anak muda tadi berjalan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditariklah jubahnya. Maaf anak muda, saya mau tanya, antum ini siapa? Kok antik gitu dan ajaib tangannya, antum mengusap wajah ayah saya, langsung wajah ayah saya menjadi bersih, bercahaya. Kata anak muda tadi, Anal Mustafa, saya ini Mustafa. Oh, dengar Anal Mustafa, Rasulullah berarti. Ini si anak langsung menciumnya, si anak langsung memeluknya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, ada apa dengan ayah saya ini? Kata Rasulullah, ayah kamu ini seperti itu sebenarnya pembuktian, ya, bahwasanya orang yang rentenir ini seperti itu dari hakikatnya. Seremnya, karena ayah kamu ini selalu bersolawat kepada saya, maka ana asfa'lah, aku berikan syafaat kepada orang tua kamu. Aku berikan syafaat kepada orang tua kamu itu, karena ayah kamu selalu bersolawat kepada saya. Kalau tidak, nah itu hakikatnya orang yang rentenir ini, yang seperti ini mukanya itu. Hakikatnya itu, meskipun zahirnya bagus, nah hakikatnya udah kayak seperti binatang. Allah, karena dosanya besar. Orang rentenir itu kan 73 dosa, yang paling ringannya saja seperti mana, ya, menzina orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Itu paling ringannya. Makanya karena banyak sholawat, ya, akhirnya selamat. Bangun si anak, sadar si anak tadi. Pas bangun si anak tadi sadar dari semaputnya, ya, loh, melihat orang tuanya sudah berubah menjadi bercahaya. Itulah kisahnya. Anaknya ini tadi cerita, ya, bahwasanya nih, ayahku ini kenapa wajahnya seperti itu, karena dia rentenir. Berkat sholawat akhirnya oleh Allah oleh Rasulullah disyafaati. Allah, pentingnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan Maulid seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmunya bertambah. Al-hadini wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban wa a'udzubika min 'ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'. ودعاء نستجب لنا نسألك علما لدني والمشرب صافلا يا حبيب غني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم